Rapat paripurna DPR RI resmi mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RKUHP menjadi undang-undang. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani pada Selasa pagi. Pimpinan DPR mengeklaim proses revisi KUHP sudah dimulai sejak 2023 melalui serangkaian rapat, konsultasi publik, dan pengumpulan masukan di berbagai daerah. DPR menyebut ada lebih dari 130 masukan yang dihimpun selama proses tersebut. Proses ini sudah berjalan hampir 2 tahun, sudah melibatkan banyak sekali meaningful participation, sudah lebih dari kurang lebih 130 masukan, kemudian sudah muter-muter di beberapa banyak wilayah Indonesia, Jogja, Sumatera, Sulawesi, dan lain-lain sebagainya. Kemudian sudah banyak sekali masukan terkait dengan hal ini dari tahun 2023. Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan pimpinan Komisi 3 DPR ke MKD, menuding pembatasan KUHP tidak transparan dan tidak melibatkan pemangku kepentingan secara memadai. Mereka menyebut proses tersebut tidak mencerminkan makna partisipasi bermakna atau meaningful participation. Selain menyoroti rendahnya partisipasi publik, masyarakat juga mengkritisi pasal-pasal di RUU KUHP. Dalam rilis di situs resminya pada 14 November, YLBHI, RUU KUHP memuat pasal-pasal bermasalah, pasal karet, dan pasal yang menyuburkan praktik penyalahgunaan wewenang. Pasal-pasal kontroversial tersebut antara lain, semua bisa dijebak aparat lewat operasi undercover buy atau pembelian terselubung yang diatur di pasal 16. Semua bisa diamankan, ditangkap, hingga ditahan tanpa kejelasan, bahkan di tahapan penyelidikan di saat belum ada tindak pidana. Hal itu terdapat di pasal 5 RUU KUHP. Pada tahap penyelidikan dapat dilakukan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan bahkan penahanan. Padahal pada tahap ini tindak pidana belum terkonfirmasi. Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan Presiden Prabowo Subianto setuju agar RUU KUHP direvisi. Ia menilai revisi KUHP yang baru ini dapat menghilangkan kesewenangan yang pernah ada sebelumnya. Seluruh perguruan tinggi yang punya fakultas hukum di seluruh Indonesia, kami lakukan SUM untuk bisa memberi masukan. Karena itu tadi beberapa usulan dari perguruan tinggi, kemudian bahwa ada yang setuju, ada yang tidak setuju, itu biasa. Tapi secara umum bahwa KUHP kali ini, yang pertama adalah mementingkan perlindungan hak asasi manusia, yang kedua soal restoratif justice, yang ketiga memberi kepastian terhadap dan perluasan untuk objek pra-peradilan. Undang-Undang KUHP dijadwalkan mulai berlaku pada Januari 2026 mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia.